Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi lagi yang mengklaim dirinya adalah penghasil uang. Aplikasi ini banyak diminta oleh sebagian dari Anda. Nama aplikasinya adalah Bel Kecil. Ya, Bel Kecil. Nah, pertama kali saya ketika mendapatkan request atau permintaan untuk mereview aplikasi ini, agak aneh juga gitu ya namanya. Tapi kalau saya lihat dari namanya Bel Kecil gitu ya, jelas ini aplikasi lokal kan. Namanya juga Belnya pakai L-nya satu, kecil ya bahasa Indonesia pasti. Oke lah. Akhirnya saya cari, saya pelajari, oh begini gitu ya. Nah, jadi begini. Aplikasi ini memang agak menarik. Saya harus akui menarik. Dari cara dia mempromosikan aplikasinya juga menurut saya menggunakan cara yang nyeleneh. Oke, Anda bisa kunjungi websitenya yaitu belkecil.id, disambung ya, belkecil.id. Nah, ketika Anda masuk di situ, Anda akan mendapatkanlah sejumlah video dan foto wanita-wanita yang agak seronok gitu ya. Di sini karena bulan puasa, saya cuman tampilkanlah satu foto yang sudah saya potong seperempatnya lah gitu ya. Anda mungkin sudah ngerti maksud saya kalau foto saya potong seperempat gitu ya. Ini karena bulan puasa gitu ya. Ya kalau dilihat semuanya ya Anda bisa kira-kira sendiri lah ya. Di sini kita lihatlah fotonya gitu ya. Dan semua dia pakai foto-foto wanita seksi, ya kan? Berbikini dan sebagainya. Oke. Lucu gitu, masa aplikasi penghasil uang, penariknya adalah foto-foto wanita. Kalau begitu, kalau ada wanita yang mau menggunakan aplikasi ini jadi jengah gitu dong ya. Apakah aplikasi ini hanya menarget konsumen-konsumen atau pemakai-pemakai pria? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah ini strateginya atau bukan. Itu satu yang saya lihat agak aneh gitu ya, agak aneh. Kedua, aplikasi ini mengklaim sudah ada sejak September 2014. Artinya sudah 7 tahun ada di Indonesia. Nah ini juga menurut saya, mohon maaf, tidak masuk akal. Karena saya nggak pernah dengar kalau aplikasi sudah 7 tahun gitu ya. Kalau sudah 7 tahun, setidak-tidaknya saya pernah dengar deh. Masa aplikasi sudah berkeliaran 7 tahun saya nggak pernah dengar, nggak mungkin ya. Anda juga ketika saya bilang Bel Kecil juga mungkin bertanya-tanya, kecuali yang minta request ya, apa itu Bel Kecil, kira-kira seperti itu. Apalagi kalau dia ngaku sudah sejak 2014. Nanti saya akan buktikan bahwa agak berbohong. Bukan agak, mungkin memang berbohong, tidak dari 2014. Nanti saya bisa buktikan bahwa dia tidak muncul dari 2014. Tapi nanti agak di belakang ya. Makanya jangan di skip video saya ini supaya Anda mendapatkan pengertian yang komprehensif mengenai aplikasi Bel Kecil. Oke, itu satu ya. Tadi soal mengiklankan atau menarik calon pelanggannya di websitenya sendiri dengan cara yang seronok gitu ya. Yang membuat mungkin kalau pengguna wanita jadi jengah ngelihat foto-foto seperti ini. Kedua, dengan iming-iming bahwa dia sudah sejak September kalau saya nggak salah 2014, sudah kira-kira hampir 7 tahun. Yang mana ntar saya buktikan itu nggak benar. Oke? Nah, yang menarik, saya mengerti kenapa akhirnya kok cukup banyak nih yang minta untuk mereview aplikasi Bel Kecil. Karena begitu saya lihat di sini, aplikasi ini seperti menawarkan sebuah bentuk investasi, sebut saja seperti deposito gitu. Padahal ini bukan bank gitu ya. Bagaimana mungkin sebuah institusi yang bukan bank memberikan suatu jasa penitipan uang lah, deposito, apapun namanya yang berbunga, bunganya juga nggak tanggung-tanggung.
Anda mau tahu berapa? Bagi Anda yang belum masuk ke bel kecil titik ID, dia menawarkan bunganya per hari 10%. Gila kan? Jadi kalau Anda depositokan atau titip uang 2 juta, seharinya Anda dapat 200 ribu. Dalam waktu 10 hari saja, Anda balik modal. Gila kan? 10%. Nah, per hari loh. Jadi sebulan itu berapa? 300%. Arti kata Anda taruh 2 juta, 10 hari balik modal, 20 hari kemudian Anda dapat 4 juta. Ya kalau orang yang nggak pakai pikir panjang gitu ya, yang tidak melihat apakah ini logis atau legal gitu ya. Kan SWI selalu memberikan tip yang sederhana. Ingat 2L. Apakah logis? Apakah legal? Logis, menurut saya tidak logis. Tidak ada bisnis apapun yang sehari bisa memberikan 10%. Di mana? Kecuali bisnis narkoba atau judi. Oke, itu pun sang bandar yang bisa untung. Anda pemain kebanyakan buntung kalau main judi. Oke. Yang menariknya juga, bel kecil ini menawarkan aplikasi pinjaman online. Cuman tidak dijelaskan secara detail. Investasi yang tadi saya sebutkan juga tidak dijelaskan secara mendetil gitu ya, cuman sekilas. Nah, menariknya, kalau kita cek bel kecil ini kan pasti perusahaan Indonesia kan dari namanya ya. Perusahaannya namanya apa? Nggak tahu, cuma nama aplikasinya. Oke, alamatnya di mana? Sama aja, Anda nggak akan ketemu di aplikasi ini. Di websitenya nggak ada. Ketika Anda klik menu kontak kami gitu ya, kan selalu lah di website ada kontak kami. Anda akan dapat halaman seperti ini. Dikasihlah kontak agent dari bel kecil. Ada berapa tuh? Ada 6 orang. Pertama, Tatiana, cewek ya kan, Telegram di sini. Anda bisa hubungi melalui Telegram yang namanya Tatiana Anissa. Kemudian yang kedua, Agnes Susanti, cewek juga. Nggak ngerti ini kenapa. Cewek. Ya oke lah, mungkin supaya manis gitu ya, menarik perhatian. Yang ketiga, Telegram dari Andini Putri Ayu. Yang keempat, Telegram dari Fitria Retno. Yang kelima, Telegram Ike apa itu? Dewanta ya. Yang keenam, Telegram Amera Suryati. Jadi cewek semua di sini. Jadi Anda cuma bisa berkomunikasi hanya Telegram. Tapi tidak tahu di mana kantornya gitu ya. Nah, di sini dia bilang tenang saja, kami sudah beroperasi sejak 2014. Astaga. Saya buktikan ya bahwa ini tidak benar. Kita lihat, kalau kita masuk ke satu website yang namanya whois.com. Anda lihat di sini, whois.com. Anda masuk aja whois.com, kemudian nanti Anda cek website yang Anda mau cek. Di sini langsung saya cek yang bel kecil .id. Di sini dikasih lihat bel kecil .id mulai diregistrasi sejak Januari tanggal 31. Berapa? Ya kira-kira 3 bulan yang lalu. Iya kan? Ya belum sampai 3 bulan, 2 bulan lebih. Artinya bagaimana mungkin dia bisa mengklaim dirinya sejak 2014? Bohong kan? Ini baru, perusahaan baru. Perusahaannya siapa di balik ini? Kalau resmi ya, kalau kita lihat whois.com dari BCA gitu, kelihatan pemiliknya PT BCA. Ini nggak ada, cuman segini aja informasinya. Artinya dia merahasiakan siapa dia sebenarnya di balik bel kecil ini. Anda mau percaya taruh uang kepada bel kecil? Yang nama perusahaannya tidak tahu, alamatnya di mana nggak tahu, agennya cuma 6 orang tadi, itu pun Anda bisa chatting hanya melalui Telegram, nggak bisa datang ke kantornya. Kalau Anda transfer uang Anda terus besoknya aja yang 10% nggak dapat, Anda mau komplain kemana? Oke? Ngerti maksud saya kan? Jadi, saran saya, hindari sama sekali bel kecil ini. Tapi jika Anda sudah telanjur masuk, ya, saya nggak tahu, saya di sininya informasinya sedikit sekali di dalam belkecil.id. Apakah setiap hari keuntungan itu bisa Anda tarik? Tidak dijelaskan. Nah, bagi Anda yang sudah terlanjur masuk, saran saya, setiap kali ada punya kesempatan untuk menarik berapapun besarnya uang Anda, segera tarik. Itu pun kalau diizinkan ditarik loh. Kalau tidak bisa narik, Anda mau marah sama siapa? Anda mau nuntut kemana? Oke? Tambahan lagi, Anda cek di PSE-nya, pse.com.info.id.
Seperti kita biasa mengecek PSE dari V+, VTube, dan lain-lain. Belum punya PSE juga. Masa sudah beroperasi dari tahun 2014 nggak punya PSE? Waduh. Apalagi tadi sudah buktikan kan, dia baru mendaftarkan websitenya ini Januari tanggal 31. Ya, belum sampai 3 bulan. Jadi hati-hati. Jangan sekali-kali masuk ikutan berinvestasi di bel kecil ini. Karena ini pasti bodong. Nggak mungkin lah. Di mana di dunia bisa memberikan Anda keuntungan 10% per hari? Dari mana dia bisa memberikan Anda? Ya jelas lah ujung-ujungnya money game. Atau investasi bodong lah. Karena di sini saya nggak melihat dia meminta Anda untuk menawarkan ke orang lain gitu ya. Walaupun mungkin di belakangnya ada, tapi di informasi ini tidak jelas. Setidak-tidaknya kita sebut saja investasi bodong lah, ya kan? Dia bekerja melalui websitenya, ditambah dengan 6 agennya yang wanita semua, ya untuk menarik pria-pria gitu ya. Anda masuk, ya sudah, bye-bye. Kira-kira begitu. Singkat saja, jadi menurut saya, bel kecil adalah jelas investasi abal-abal bodong. Legalitasnya tidak ada, kemudian logisnya pun tidak ada. Kan tadi saya sudah bilang kan ya, SWI dalam hal ini Pak Tongam pernah bicara, sebuah investasi sederhana saja, cek 2L. Logis kah? 2, legal kah? Logis, tidak logis. Mana ada 10%? Dari mana? Bisnis apa ya yang bisa memberikan Anda 10%? Asumsi ya, dia menerima uang Anda, dia kasih orang pinjaman. Setahu saya pinjaman online nggak ada yang di atas 10%. Kalau dia mau untung kan dia bayar Anda 10%, dia kasih orang pinjaman online harus di atas 10% dong. Nggak ada yang di atas 10% pinjaman online. Jadi sudahlah, lupakan. Ya. Oke, jadi demikian saja bahasan saya mengenai bel kecil ini. Silakan share video ini kepada teman-teman atau kerabat Anda yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh bahasan saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.